Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana li syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Kepala SMK Negeri 3 Gunung Kidul, Bapak Dr. Andes Susanto Master Engineering beserta segenap jajaran wakil kepala sekolah dan dewan guru serta pegawai tata usaha, para peserta didik SMK Negeri 3 yang saya cintai, saya banggakan, dan saya doakan sukses fid dunya wal akhirah. Pertama, marilah kita bersyukur karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian luas, luar biasa tercurah untuk kita bersama, hingga pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama melakukan kajian keagamaan, keislaman yang insya Allah akan menuntun hati, pikiran, dan perasaan kita untuk selalu setia lidinil Islam dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh kemampuan dan kekuatan. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita, mulai dari majelis taklim yang dilaksanakan pada saat ini dan juga siam kita pada bulan Ramadan 1442 Hijriah ini, serta amalan-amalan mulia lainnya dapat menjadikan kita semua menuju kepada maqamam mahmudah, derajat yang sangat tinggi dan mulia, serta maqam muttaqin, derajat yang paling spektakuler di hadapan Allahu Azza wa Jalla. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Salawat, salam, rahmat, dan barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua pantas mendapatkan syafaatnya dan Allah ridho syafaat itu untuk kita semua, mulai kehidupan dunia, di alam barzah, di hari qiyamah, sampai di alam akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat hadanallah wa iyyakum ajmain. Mari kita perbaiki niat kita untuk melakukan kajian pada kesempatan ini dalam tajuk peringatan nuzulul Quran bagi keluarga besar SMK Negeri 3 Wonosari, dan teriring harapan, pinta, dan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua mendapatkan ilman nafi'ah. Teristimewa kepada adik-adikku semua, para siswa yang tentu mempunyai prestasi dan semangat yang tinggi untuk belajar. Saya mensupport lahir dan batin, mengapresiasi semangat belajar Anda semua. Belajar dalam hal ilmu agama, belajar dalam ilmu pengetahuan umum, karena memang kebutuhan kita bukan hanya kebutuhan di dunia, tetapi lebih dari itu ada kebutuhan yang paling fundamental, yakni kebutuhan untuk memiliki disiplin ilmu dalam rangka taqarruban ilallah ta'ala. Dari sinilah kemudian Sivitas Akademik SMK Negeri 3 Wonosari menggelar acara secara hybrid. Ada yang hadir beberapa karena kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, yakni taat pada protokol kesehatan. Terlebih saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul berkewajiban untuk mempublikasikan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 4 tahun 2001 tentang tata cara pelaksanaan ibadah pada bulan suci Ramadan. terutama bagi adik-adikku dan seluruh keluarga besar Sivitas Akademika SMK Negeri 3
Wonosari, mari kita bersama mempunyai dua ketaatan yang paling mendasar, yakni taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah taat kepada ulil amri. Taat kepada Allah sudah kita laksanakan dengan ibadah shaum Ramadan, kemudian qiyamul lail, membuat majelis taklim, mengkaji Al-Quran, tadarus Al-Quran, bersedekah, serta amalan-amalan sholihan yang lain. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetap memiliki ketaatan kepada berbagai aturan dan perundang-undangan yang ada di negeri kita. Sebagaimana tadi sudah saya ungkapkan bahwa protokol kesehatan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah harus dijaga dan ketat diberlakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Satuan Gugus Tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul, dimaksudkan agar masyarakat dan warga Kabupaten Gunung Kidul, masyarakat muslim, dan tentu semua warga terjaga dari terpaparnya virus corona disease 19 atau COVID-19 yang sering anak-anak sekalian, adik-adik sekalian sebutkan. Jadi saya perlu ungkapkan ini agar bagaimana keberlangsungan ibadah kita berkait dan berbanding lurus dengan keberlangsungan kehidupan kita dalam kondisi sehat, semangat. Yang pertama adalah terus mengenakan masker di setiap aktivitas kita, baik di rumah, di armada, di sekolah, maupun di tempat-tempat yang di situ akan berinteraksi dengan kebanyakan orang. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga physical distancing. Inilah yang kemudian stressingnya, menghindari kerumunan massa ditandai dengan prinsip kehati-hatian dengan physical distancing, yakni ketika melaksanakan sholat berjamaah di masjid maupun sholat fardu atau sholat sunnah, wajiblah kiranya kita semua menjaga jarak minimal 1 meter antara jamaah satu dengan yang lain. Kenapa? Karena hal ini adalah cara praktis untuk memutus mata rantai tersebarnya virus corona disease 19. Barangkali adik-adik sekalian serta para hadirin wal hadirat yang hadir secara hybrid tentu merasakan bosan ketika mendengarkan pesan ibu yang selalu diekspos di berbagai media dan siapapun yang selalu bersama kita. Tetapi hal ini memang harus kita sadari, adaptasi kebiasaan baru merupakan sesuatu yang sangat penting. Kita tidak berjabat tangan tetapi tetap membangun persaudaraan. Kita tidak melakukan aksi cipika-cipiki tetapi kasih sayang kita tetap berada di dalam hati. Dan kita selalu mencuci tangan walaupun kebiasaan wudhu sudah 5 kali dalam sehari, tetapi kita masih ditambah dengan cuci tangan untuk menjaga agar kelopak mata kita, lesan kita tidak tersentuh oleh tangan yang kebetulan di situ ada virusnya. Maka semua ini dilakukan adalah sebagai bukti ketaatan kepada pemerintah dan salah satu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat hal ini diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Al-ayah. Ayat inilah yang mengisyaratkan bahwa kita semua sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib taat kepada Allah pertama. Yang kedua, wajib mentaati Rasulullah, karena apa yang menjadi nasihat dan uswahnya ataupun mauidhah dan uswahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manifestasi dari perintah Allah.
Allah perintah langsung yang termuat di dalam Al-Quran. Kemudian Allah juga perintah kepada umat manusia, umatnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya Rasulullah. Karena hadis itu adalah ungkapannya oleh Rasulullah, tapi substansinya itu dari Allah. Maka wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hingga taat pada Allah dan taat kepada Rasulullah adalah kewajiban bagi kita semua. Dan berikutnya adalah instruksi dari Allah untuk seluruh umat manusia di jagat maya pada ini agar taat kepada ulil amri. Siapa yang dimaksud dengan ulil amri? Adalah pemimpin negeri, pemimpin wilayah, pemimpin daerah yang masih berorientasi untuk menjaga kemaslahatan umat dari berbagai musibah, bala, fitnah, dan juga menjaga umat agar tetap taat. Karena pemerintah mempunyai banyak program agar masyarakat memiliki ketaatan kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira terkait dengan apa yang menjadi misi dari pemerintah, dari gugus tugas pencegahan COVID-19 dari Pemkab Gunung Kidul sudah saya sampaikan. Dan mari kita bersama melakukan kajian terkait dengan niatan kita bersama untuk membahas tentang nuzulul Quran. Adik-adikku sekalian serta para pemirsa keluarga besar SMK Negeri 3 Wonosari Kabupaten Gunung Kidul yang saya cintai dan saya banggakan. Pada saat ini kita berada dalam bulan yang penuh barokah, disebut dengan Syahrul Quran, Syahrul Tarbiyah, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, Syahrul Imtihan, dan masih banyak lagi lakop kemuliaan untuk bulan suci Ramadan ini. Kenapa di bulan ini disebut dengan bulan suci? Karena di bulan ini ada saat di mana kalamullah Al-Quran dimulai diturunkan tepatnya pada tanggal 17 bulan Ramadan. Malam tanggal 17 bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai menurunkan kalamullah Al-Quran. Bulan ini menjadi suci karena Al-Quran. Amalan ibadah kita menjadi ditingkatkan pahalanya dengan kelipatan yang luar biasa. Amalan sholat misalnya dilipat gandakan antara 70 sampai 700 kelipatan. Begitu juga untuk amalan sedekah, untuk amalan membaca Al-Quran. Apalagi membaca Al-Quran, Rasulullah sampai bersabda di dalam sebuah hadis, "Man qara'al Quran fi syahri Ramadan wa huwa fi shalah aw ghairu Ramadan kana lahu bil kulli harfin mi'atu hasanatin." Barang siapa yang membaca Al-Quran baik pada bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan dalam keadaan salat, maka setiap huruf Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala dengan 100 kelipatan derajat kemuliaan pahalanya. Dari sinilah kemudian menjadi motivasi bagi kita semua. Kenapa SMK Negeri 3 Wonosari menyelenggarakan peringatan Nuzulul Quran? Adalah karena untuk membangkitkan semangat kecintaan kita pada Al-Quran, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita semua dengan meningkatkan volume pahala di bulan suci Ramadan itu juga karena Al-Quran. Maka semangat untuk memperingati Nuzulul Quran akan menginspirasi secara spiritual kepada kita semua untuk mencintai Al-Quran itu sendiri. Bagaimana implementasi dari rasa cinta terhadap Al-Quran? Tentu di samping mengimani dengan sepenuh hati, membangun kesadaran untuk mau mengkaji, mempelajari, mulai dari cara membacanya sampai cara menafsirkannya, hingga kemampuan kita untuk mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sulit memang, mulai dari belajar membaca sampai mampu menafsirkan, itu dibutuhkan rentang waktu yang sangat lama.
dibutuhkan konsentrasi, dibutuhkan kekhusyuan di dalam mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran itu. Nah, kalau kita terkonsentrasi dengan ilmu Al-Quran, apakah tidak penting ilmu sains dan teknologi? Tentu sangat penting. Maka di SMK Negeri 3 Wonosari tentu juga ada life skill, ada program keunggulan. Tetapi saya turut merekomendasikan kepada seluruh pimpinan di SMK Negeri 3 Wonosari Gunung Kidul bahwa proyeksi untuk menjadikan the coming generation atau generasi-generasi kita yang tergabung dalam belajar di SMK Negeri 3 ini untuk mengedepankan pengetahuan dan pemahaman Al-Quran, tentu khususnya bagi yang beragama Islam. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini ketika tidak dibarengi dengan pemahaman dan kemampuan keilmuan tentang disiplin ilmu Al-Quran, maka ini akan sangat besar bahayanya. Bisa dilihat, ini adik-adik jumlahnya ribuan anak membawa gadget semua, Android semua, bisa mengakses berbagai disiplin ilmu, tetapi juga bisa mengakses berbagai informasi, baik atau buruk, hanya dengan satu instrumen gadget itu sendiri. Maka ustadz-ustadz sering menyebutkan bahwa gadget itu sebenarnya adalah setan dalam bentuk gepeng, yang bisa memberikan warna baik dan bisa memberikan pengaruh yang buruk. Nah, tergantung bagaimana pondasi yang ada di dalam diri kita bersama. Kalau memang pondasinya kuat, ada disiplin ulumul Quran di dalam dirinya, maka insya Allah gadget itu akan mendownload simaan Al-Quran, tadarus Al-Quran, muqaddaman Al-Quran. Kalau ada pandemen yang kuat di dalam hatinya, maka insya Allah akan digunakan untuk browsing berbagai disiplin ilmu dalam hidup, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Apalagi saat ini sudah bukan hal yang asing lagi, dan tentu para guru harus menyadari bahwa sumber ilmu saat ini tidak semata-mata dari guru. Sekarang sumber ilmu itu banyak sekali, mulai dari buku, kemudian gadget itu sendiri, dan lain sebagainya. Maka dalam hal inilah guru wajib menekankan kepada peserta didik, dan peserta didik harus sadar ketika ada penekanan dari guru bahwa ilmu agama jangan sampai dilupakan. Saintek lanjut, tetapi ilmu-ilmu Al-Quran wajib. Karena laulal Quran lasorona suminal mithlal bahaim. Kalau sudah tidak ada lagi Al-Quran di dalam kehidupan ini, sungguhlah kehidupan manusia itu mithlal bahaim, atau seperti binatang, atau lebih parah dari itu. Nah, oleh karena itu kita menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak agar kita semua menjadi hambanya atau Abdullah yang mulia. Mulia hidupnya di dunia karena ketakwaannya didasari dengan ilmu Al-Quran, dan kemudian mulia hidupnya karena memiliki ilmu sains dan teknologi, ilmu pengetahuan umum dan teknologi. Saat ini sudah harus berkompetisi dan berkomparasi dengan modernitas. Jadi adik-adikku sekalian, sekali lagi, kajian ilmu Al-Quran jangan pernah dilupakan. Adik-adik sudah terlihat mengenakan jilbab semua di setiap kesempatan. Saya yakin kalau dilandasi dengan ilmu Al-Quran, pakai jilbabnya tidak hanya di kampus, tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah, bersama dengan keluarga, di lingkungan bersama dengan masyarakat sekitar, atau dimanapun, karena ketaatan itu akan melekat. Tidak akan pernah yang namanya ketaatan itu lepas, apalagi didasari dengan nilai-nilai kecintaan terhadap Al-Quran Al-Karim. Maka
Rasulullah menjadi mulia karena sejak tanggal 17 Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di dalam dirinya. Ada 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 325.435 lafaz, dan 445.325 huruf yang ada di dalam diri Rasulullah SAW. Kita juga pantas berbahagia dan berbangga hati karena di Kabupaten Gunung Kidul ini alhamdulillah ada namanya Ikatan Mutahafidin lil Qur'anil Karim. Ada komunitas penghafal Al-Quran yang kalau secara ekstrim dikatakan oleh ulama-ulama khawasil khawas bahwa ketika di bumi ini sudah tidak ada lagi orang yang menghafal Al-Quran, maka dunia ini juga akan binasa. Artinya kiamat sudah datang, hancurnya seluruh peradaban karena tidak ada lagi orang yang memperhatikan Al-Quran. Maka sejak hadirnya Al-Quran sudah ada banyak tantangan. Orang-orang kafir yang tentu mereka sudah punya kitab sebelumnya, termasuk setiap agama di Indonesia atau di dunia mempunyai agama. Orang-orang Yahudi misalnya, mereka punya kitab namanya kitab kitab Zabur. Orang-orang Nasrani misalnya, mereka punya kitab namanya kitab Injil. Orang beragama Hindu punya kitab namanya kitab Weda. Orang Buddha, mereka punya kitab namanya kitab Tripitaka, dan seterusnya. Mereka punya kitab. Nah, begitu juga umat Islam punya kitab yang mampu menyelamatkan jagat raya ini dengan segala isinya hingga saat ini, yaitu kitab suci Al-Quran atau Al-Furqan atau Al-Zikr atau Al-Kitab. Itulah beberapa macam nama dari Al-Quran itu sendiri. Ketika wahyu diturunkan, sudah banyak umat Yahudi atau pemeluk Yahudi dan Nasrani yang kemudian menentang kebenaran kehadiran kalamullah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW ini. Maka ketika hal ini kemudian ditantang oleh Rasulullah SAW, sekiranya engkau menganggap bahwa kitab ini bukan dari Allah, bukan merupakan wahyu ilahi, maka buatlah satu saja ayat yang semisal. Ya, semisal saja, tidak harus sama. Maka kemudian banyak orang-orang Yahudi, Nasrani yang kemudian berpikir keras untuk membuat satu surat. Ada yang membuat satu ayat namanya surat Qadha, ya dibda'un dibda'ain dan seterusnya. Ada yang mereka membuat surat yang menceritakan tentang gajah, hanya dalam posturnya gajah itu sendiri yang dibahas di dalam surat yang mereka buat. Tetapi ternyata tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menyamai, menyerupai saja tidak keindahan dan sastra dari Al-Quran itu sendiri. Coba adik-adik simak ketika Pak Arif akan membaca satu surat saja. Indah sekali susunan kata, bahasa, dan sastranya. Misalnya surat Asy-Syamsi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad
qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayah. Sampai selesainya surat ini, semua lafadznya diakhiri dengan ha 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 ha. Indah sekali, bukan? Ini luar biasa. Belum surat-surat yang lain. Ayat-ayat Allah semua mengandung asroriyah dan maziyah yang luar biasa. Makanya ketika adik-adik semua ingin cerdas ilmu pengetahuan dan teknologi, jangan rapuhkan akal pikir kita semua. Intellectual quotient kita itu wajib kemudian disirami dengan kalamullah Al-Quran. Saya akan membocorkan rahasia istimewa untuk adik-adik semua bahwa ketika tidak pernah membaca Al-Quran, jaringan sel-sel dan saraf-saraf yang menyentuh kepada otak kita ini, sel itu ada jutaan. Saraf-saraf kita yang terkoneksi dengan jaringannya masing-masing, itu jumlahnya adalah ratusan ribu. Nah, ketika adik-adik dan kita semua sering membaca Al-Quran, di samping kemudian berpengaruh kepada ketenangan hati, karena membaca Al-Quran itu sama dengan sholat, artinya sama-sama zikir, maksudnya begitu. Membaca Al-Quran itu ternyata sama dengan menyiram jaringan saraf, dan kemudian menyiram sel-sel yang ada di dalam otak kita menjadi bisa lebih produktif lagi. Nah, ketika tidak pernah sama sekali membaca Al-Quran, maka di situ akan kering kerontang, berpikir menjadi lemot. Malah justru yang bisa membunuh sel-sel yang ada di dalam otak itu ketika adik-adik sering ngomong jorok, berbicara kotor, mengumpat, atau mungkin menjatuhkan martabat temannya atau gurunya atau orang lain dengan cara memfitnah, mengadu domba. Itu sel-sel yang ada di dalam otak itu yang mati puluhan ribu, ratusan ribu, dan akhirnya jutaan sel yang ada di dalam otak itu pada saatnya akan mengalami aus, kering, dan mati, hingga akhirnya ada orang yang mengalami instabilitas psikologi. Instabilitas psikologis itu adalah orang yang sudah tidak memiliki psikologi yang baik, yang stabil, yang normal. Oke lah, orang-orang sering menyebutnya dengan gila. Maka betul bahwa ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah akan membuat hati kita menjadi tenang. Berzikir melalui sholat, karena fa inna sholata lidzikri, maka sesungguhnya sholat itu adalah mengingatku, kata Allah. Dan kemudian berikutnya juga membaca Al-Quran sama dengan muzakarah dengan Allah. Kayak kita berbincang-bincang dengan Allah. Sehingga ketika membaca Al-Quran, kenapa hatinya kita menjadi tenang? Itu adalah karena kita sedang muzakarah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adikku sekalian dan keluarga besar SMK 3 Wonosari Gunung Kidul yang saya hormati, saya banggakan, dan tentu akan menjadi kebanggaan bersama. Al-Quran harus menjadi inspirator bagi spiritualitas kita, karena nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran mengajarkan kepada kita semua untuk menjadi baik, mulia, taat. Semua yang baik-baik, sumber inspirasinya ada di dalam Al-Quran. Bagaimana kita semua harus paham dengan ilmu Al-Quran yang di dalamnya ada tarikh, ada ilmu tauhid, ada ilmu syariat, ada juga disiplin saintek, itu sumbernya dari Al-Quran. Karena semua disiplin ilmu sumbernya dari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah, dan semua ilmu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adik-adik sekalian, semangat untuk terus belajar. Jangan merasa puas hanya dengan belajar keunggulan-keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi akan lebih puas ketika ada balansis, ada keseimbangan, kemampuan untuk bagaimana adik-adik semua belajar Al-Quran, tetapi kemudian menginspirasi menjadi dobit atau kuat
hafalan tentang rumus-rumus matematika, tentang teori-teori yang sekarang sedang dikembangkan oleh para ilmuwan, para akademisi. Dan apalagi saya melihat adik-adik semua sudah luar biasa ketika ujian itu sudah menggunakan soal-soal HOTS, Hager, Order, Thinking Skill. Nah, ini taksonomi Bloom ini sebenarnya ketika ketika dikoneksikan dengan disiplin ilmu Al-Quran nyambung banget, karena ada HOTS, ada LOTS. Nah, ada yang Hager, ada yang Lowers. Nah, Hager dan Lowers itu sebenarnya pengaruhnya dari ayat-ayat Al-Quran yang dibaca itu luar biasa. Adik-adik yang tidak atau belum memiliki kemampuan membaca wajib menghadap guru pendidikan agama Islam di sekolah, menyatakan belum bisa, karena itu menjadi tanggung jawab guru pendidikan agama Islam dan guru-guru mata pelajaran lain yang punya kompetensi membaca dan mengajar Al-Quran. Artinya secara tugas fungsi memang tugas guru pendidikan agama, tetapi secara konferensif adalah tugas bersama untuk mengenalkan Al-Quran kepada peserta didiknya, apalagi kepada anak-anaknya, karena adik-adik semua ini pada saatnya next time akan mempunyai keluarga, akan punya suami atau istri, akan mempunyai anak-anak, dan salah satu kewajiban untuk orang tua kepada anaknya adalah mengajar ilmu Al-Quran. Zolim selama hidupnya ketika menjadi orang tua kemudian tidak mengajari Al-Quran kepada anaknya. Bagaimana kalau saya tidak bisa membaca Al-Quran, Pak? Belajar. Bagaimana kalau sampai tua tetapi tetap saja tidak bisa membaca Al-Quran, sehingga tidak mungkin kami bisa mengajari anak-anak kami membaca Al-Quran? Zolim. Apakah tidak ada rukhsah, tidak ada solusi yang lain? Ada. Solusinya adalah anak-anak kita dititipkan ke madrasah-madrasah diniyah, ke taman pendidikan Al-Quran, ke pondok-pondok pesantren, ke sekolah-sekolah yang ada boarding schoolnya di situ, siang hari belajar, malam hari mengaji. Itu adalah kolaborasi yang efektif, karena kita tidak ingin berharap hanya generasi-generasi kita itu cerdas dari sisi ilmu pengetahuan umumnya, tetapi lemot dari sisi ilmu agamanya. Maka kita melihat bagaimana Rasulullah SAW mengajari kita semua. Nanti pada saatnya adik-adik juga akan terapkan ini. Alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairu zamanikum. Cerdaskan, pinterkan anak-anak kalian semua, karena anak-anak kalian itu akan melewati satu masa yang tidak sama dengan masa-masa yang pernah kita lewati. Masa orang tua kita waktu masih muda beda dengan masa saat kita masih muda. Begitu seterusnya, gayung bersambut, jaring berkelindang, sampai di mana orang tua kita itu, kita ini akan menjadi orang tua dan orang tua kita digantikan oleh kita. Ada yang lebih khusus, Rasulullah mengisyaratkan adibu auladakum bisalasati khisalin. Didiklah anak kamu sekalian dengan 3 persoalan fundamental. Yang pertama adalah qiraatil Quran. Diajari membaca Al-Quran. Nah, ini kan penting, agar anak kita punya adab, punya al-akhlakul karimah atau akhlak karimah atau budi pekerti yang mulia. Maka salah satu inspirasinya adalah dari Al-Quran. Kadang dinasehatin aja, diomelin aja, itu nggak akan mampu masuk ke dalam diri anak-anak kita. Tetapi ketika diajari mereka dengan membaca Al-Quran, Al-Quran itu sudah secara maziyah dan asroriyahnya mengajari anak-anak kita untuk menjadi baik. Itulah maka kemudian ada 3 hal fundamental yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anak. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Yang kedua adalah berzikir kepada Allah. Setelah membaca Al-Quran,
kemudian membaca kalimat-kalimat thayyibah, ada la ilaha illallah, ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada membaca sholawat, ada takbir Allahu Akbar dan sebagainya. Itu adalah kalimat-kalimat thayyibah yang menjadikan akal pikir anak-anak kita menjadi terjaga dan kemudian tenang dan kemudian tetap mempunyai ghirah ubudiyah yang kuat. Para hadirin sekalian yang saya hormati, barangkali beberapa hal yang saya sampaikan demikian kiranya akan menjadi motivasi bagi kita bersama untuk sepintar apapun kita terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi mewajibkan diri kita masing-masing, memaksa diri kita masing-masing, dan merasa bahwa kita zalim kalau kita umat Islam kok tidak sampai tidak mampu memiliki kompetensi membaca Al-Quran. Tanamkan di dalam hati, amalkan apa yang menjadi nasihat dari Pak Arief untuk adik-adik semua. Mudah-mudahan adik-adik semua senantiasa diberikan keberkahan dalam hidupnya, sukses cita-citanya, bahagia dan mulia hidupnya, fid dunya wal akhirah. Terima kasih kepada para guru yang telah mentransfer ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama, karena dua-duanya penting sekali dan bermakna dalam kehidupan anak-anak kita bersama. Insya Allah menjadi jariah yang tidak akan terputus ila yaumil qiyamah dan mengangkat martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua menjadi ashabul jannah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.